Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Baik Rashid, mahasiswa PJJ Akuntansi S1. Di sini saya akan mempresentasikan terkait analisis kasus Jiwasraya, mata kuliah Audit Forensik Digital dan Audit Investigatif, kelas AK705, dosen Ibu Nurhayati Siregar. Berbicara terkait profil singkat BUMN Jiwasraya. Dia merupakan BUMN di bidang asuransi jiwa dan pengelolaan perencanaan keuangan yang didirikan pada tahun 1859. Perusahaan ini adalah salah satu perusahaan asuransi tertua di Indonesia yang menyediakan produk asuransi tradisional dan juga asuransi berbasis investasi. Nah, pada kasus ini, dia memiliki latar belakang. Perusahaan ini mengalami kesulitan likuiditas sejak 2006, yang mana puncak krisis yang terjadi adalah pada tahun 2018 dengan nilai kekar bayar klaim yang jatuh tempo senilai kurang lebih 12,4 triliun rupiah, yang mana jumlah nasabah yang terdampak dan mengalami kerugian sebanyak 17.000 orang, yang mana permasalahan utama pada kasus ini adalah skandal investasi dan dugaan manipulasi laporan keuangan. Indikasi awal terjadinya fraud adalah yang pertama imbal hasil investasi yang tidak wajar. Jadi JS Plan ini atau perusahaan menawarkan return 13-14%, yang mana itu adalah jauh di atas yield pasar rata-rata. Yang kedua, adanya dugaan manipulasi laporan keuangan, yang mana laba yang dimiliki oleh perusahaan itu tidak sesuai dengan keadaan sebetulnya. Ketiga, investasi berisiko tinggi, yakni Jiwasraya investasi di saham-saham yang terkenal gorengan. Keempat, adanya keterlambatan pembayaran klaim asuransi, yang pasti ini berhubungan terkait arus kas perusahaan yang kurang baik. Kelima, ada hubungan kerjasama dengan manajer investasi tertentu. Ada beberapa dana yang dimiliki oleh Jiwasraya ini ditempatkan pada manajer-manajer investasi yang tidak kredibel atau kecil, yang belum punya nama atau belum eh, percaya. Kemudian deteksi fraud melalui audit investigatif. Yang pertama adalah meminta data dan informasi. Kemudian eh, auditor juga bisa melakukan analisis rasio keuangan yang terdiri dari solvabilitas, profitabilitas, maupun likuiditas. Melakukan uji kewajaran imbal hasil investasi. Investasi return yang diberikan dibandingkan dengan return yang asli pada pasar. Kemudian juga bisa melakukan konfirmasi pihak ketiga di antara bank kustodian atau regulator. Melakukan audit forensik saham untuk menganalisis apakah saham ini merupakan saham gorengan atau saham yang benar-benar berfundamental. Keenam, memeriksa dokumen internal dan komunikasi. Terakhir adalah melakukan wawancara dan observasi, baik kepada pihak yang berkepentingan ataupun pada pihak manajemen dan karyawan. Dampaknya, Windows dressing ke stakeholders, yakni manipulasi laporan keuangan agar terlihat lebih baik dari kondisi sebenarnya. Yang mana yang dirugikan adalah nasabah. Nasabah melihat laporan keuangan baik, membuat nasabah ini percaya pada perusahaan bahwa perusahaan ini berjalan dengan semestinya, memiliki profit. Sehingga dengan mempertimbangkan hal itu, banyak dari mereka itu membeli produk yang menjanjikan imbal hasil tinggi, yang mana dia percaya karena perusahaan memiliki profit dan mampu memberikan return yang bagus, dia tertarik untuk membeli produk asuransi investasinya. Namun, pada ujungnya, perusahaan tersebut gagal bayar klaim, sehingga merugikan ribuan nasabah. Ini juga berdampak pada pemerintah maupun regulator atau OJK. Pengawasan oleh pemerintah dan regulator ini nggak terlalu efektif karena laporan keuangan Jiwasraya terlihat baik dan sehat-sehat saja. Sehingga mereka tidak bisa mendeteksi risiko terjadinya gagal bayar ini lebih awal. Akibatnya, ketika krisis keuangan ini tidak bisa dicegah, sudah sangat besar. Sehingga pemerintah
sebagai pemilik eh, BUMN Jiwasraya harus menanggung biaya bailout yang sangat mahal untuk mengganti kerugian para nasabah. Yang dampaknya juga kepercayaan publik dari regulator dan pemerintah jadi menurun. Terakhir ada investor dan mitra bisnis, di mana adanya kesalahan penilaian perusahaan, sehingga obligasi yang ditawarkan oleh perusahaan itu tidak mencerminkan resiko yang sebetulnya. Selain itu, reputasi bank yang bekerja sama dengan Jiwasraya yang menjual produk asuransinya itu pasti akan terdampak negatif oleh para nasabahnya. Kemudian peran auditor dalam mengidentifikasi skema Ponzi. Selain fraud, Jiwasraya juga melakukan skema Ponzi, yang mana perusahaan membayarkan kewajiban atau klaim kepada nasabahnya bukan dari keuntungan operasional atau hasil investasi yang sehat dari perusahaan, melainkan menggunakan dana dari nasabah baru. Istilahnya gali lubang tutup lubang. Selama ada nasabah baru, maka return tetap bisa diberikan. Namun ketika nasabah baru tidak ada, maka perusahaan tidak bisa melanjutkan skema Ponzi ini. Nah, peran auditor dalam skema mengidentifikasi skema Ponzi ini adalah menganalisis arus kas. Apakah kasnya ini nyata atau dia adalah kas dari premi baru. Kedua, menilai kewajaran imbal hasil. Imbal hasil yang diberikan ini apakah sesuai nih dengan pendapatan perusahaan apa tidak. Ketiga, memeriksa portofolio investasi secara mendalam. Hal ini auditor mengecek apakah return atau uang yang diperoleh perusahaan benar-benar dari investasi atau bukan. Keempat, menguji konsistensi laporan keuangan. Nah, yang mana ini untuk mengecek apakah di laporan keuangan itu beneran laba atau bukan. Yang terakhir adalah melakukan analisis pola transaksi. Apakah transaksi ini terulang-ulang ataukah tidak. Selanjutnya, bagaimana kolusi mempengaruhi audit dan strategi mengatasinya. Tentu, selain fraud, Ponzi, Jiwasraya juga melakukan kolusi, yang mana dalam auditor ini sangat mempersulit. Pertama, data dan dokumen dimanipulasi oleh pihak yang terlibat, baik untuk manajemen, manajemen investasi, dan pihak-pihak lain, sehingga mereka bekerja sama, yang mana auditor tidak bisa mendapatkan data dokumen yang sebenar-benarnya. Adanya keterlibatan pihak eksternal, yakni manajer investasi. Tentunya auditor akan bertanya kepada manajer investasi, karena manajer investasi memiliki kepentingan di dalamnya, maka dia tidak memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Ketika ada transaksi diatur terlihat legal dan sesuai dengan aturan. Yang keempat, ada pemalsuan data keuangan untuk menyembunyikan kerugian yang terjadi. Kemudian untuk strategi mengatasi kolusi adalah konfirmasi ke pihak lain, yang mana bank kustodian ataupun regulator OJK. Auditor juga melakukan analisis data forensik untuk menilai kewajaran transaksi. Auditor dapat melakukan wawancara mendalam kepada seluruh pihak, baik karyawan dari pihak terkecil maupun yang tertinggi, sehingga bisa mendapatkan data secara lengkap. Kemudian bisa melakukan tracing dan vouching transaksi investasi. Yang terakhir adalah melakukan analisis hubungan antara pihak-pihak berkepentingan. Apakah pihak-pihak ini memiliki suatu kepentingan tertentu sehingga ada potensi terjadinya kolusi. Kemudian ada teknik audit investigasi untuk melacak dana di saham gorengan. Ada financial tracing, ada vouching dan rekonsiliasi transaksi, ada analisis wajar, analisis transaksi tidak wajar, apakah transaksi tersebut wajar atau tidak. Ada rekonsiliasi portofolio, melihat portofolionya itu apakah sesuai dengan profil risiko yang ditawarkan dalam investasi. Kemudian ada analisa pola transaksi, yang mana apakah saham ini tiba-tiba naik atau tiba-tiba turun. Ada konfirmasi pihak ketiga yang independen, yang mana ini adalah bank kustodian. Kemudian terakhir ada investigasi hubungan relasi. Apakah dari Jiwasraya, manajer investasi, atau pemilik saham emiten, itu memiliki hubungan relasi yang mana akan berdampak pada keputusan investasi dari Jiwasraya sendiri. Peran teknologi forensik, yang mana teknologi forensik ini membantu
auditor untuk menganalisis big data untuk dapat mengungkap pola transaksi mencurigakan, terutama saham, yang mana memiliki ribuan transaksi tiap harinya. Kedua, mengidentifikasi pola anomali seperti fraud dan Ponzi. Nah, dengan adanya teknologi forensik ini dapat membantu auditor bahwa pola-pola yang eh, anomali ini bisa tertemukan, sehingga bisa disimpulkan apakah ini adalah fraud maupun Ponzi. Ketiga, ada melacak transaksi digital, yakni secara historis saham-saham apa yang dibeli oleh Jiwasraya ini, sehingga berdampak pada kerugian nasabah. Keempat, mengungkap hubungan kolusi dalam transaksi investasi. Kemudian ketika auditor menemukan laporan keuangan tidak sesuai standar, yang dilakukan dia adalah memperluas prosedur audit. Jadi prosedurnya diperluas sehingga bisa menemukan kejanggalan-kejanggalan dalam laporan keuangan. Kemudian bisa meningkatkan mengumpulkan bukti audit, memberikan opini audit yang sesuai dengan keadaan sebenarnya, kemudian melaporkan kepada regulator, dan merekomendasikan perbaikan pengendalian internal kepada manajemen. Kemudian ada juga cara auditor menghitung kerugian negara. Nah, auditor harus menelusuri aliran dana dari dananya Jiwasraya yang merupakan dana nasabah. Kemudian memverifikasi investasi. Apakah investasi benar-benar dilakukan atau ada tujuan tertentu. Kemudian menganalisis transaksi abnormal. Jika ada transaksi yang abnormal oleh Jiwasraya, maka itu harus dianalisis. Kemudian menghitung selisih nilai wajar, mengkonfirmasi seluruh temuan ke pihak independen, serta mengungkapkan kerugian tersembunyi dan kerugian akibat kolusi, seperti opportunity cost, yakni biaya bunga yang terjadi, biaya investasi yang terjadi, ataupun potensi kerugian yang terjadi apabila suatu investasi tidak dilakukan. Nah, lalu ada peran good governance, OJK maupun auditor. Untuk good governance dan transparansi, yakni yang pertama adalah melakukan transparansi laporan keuangan. Tentunya dengan laporan yang transparan, para nasabah, pemerintah maupun investor maupun mitra itu bisa mengetahui apakah perusahaan ini itu adalah perusahaan yang benar-benar untung atau tidak. Kemudian mengedepankan pengawasan Dewan Komisaris dan Komite Audit, meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan investasi, kemudian meningkatkan pengendalian internal, membuat budaya perusahaan yang anti fraud, serta adanya whistleblowing system. Lalu untuk peran OJK dan auditor, auditor jasa keuangan berperan sebagai pengawas di industri jasa keuangan, terutama asuransi, yang bertugas mengawasi kondisi keuangan perusahaan atau Jiwasraya ini atau perusahaan-perusahaan investasi lainnya, mengendalikan resiko, memberikan sanksi apabila ada pelanggaran yang dilanggar, serta melindungi nasabah dari adanya resiko gagal bayar. Namun, dalam hal peran auditor investasi, itu bisa bekerja sama dengan auditor dalam hal pertukaran data, pemeriksaan bersama, dan koordinasi pelaporan agar kecurangan atau fraud atau Ponzi bisa terdeteksi dan dicegah lebih awal. Baik, sekian presentasi terkait analisis kasus Jiwasraya dari saya, Bima Iqbal Rashid. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.